Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kumawa Yuni Febrianti, NIM 2017-05-1042. Nah, pada video ini saya akan memaparkan permasalahan maupun isu-isu yang terjadi di Indonesia yang sekaligus menjadi topik esai saya dengan judul Edukasi melalui media sosial sebagai kontribusi nyata dalam mengurangi tindakan kekerasan dan pelecehan seksual akibat kurangnya pemahaman akan pentingnya hak asasi manusia. Nah, jadi teman-teman, telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Nah, dalam menjalankan pemerintahan tentu menemukan beberapa persoalan ataupun permasalahan, baik itu di bidang ideologi, di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi, bidang politik, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Nah, salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak, yang sebagian besar adalah anak remaja perempuan. Jadi, kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini sebenarnya sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat seperti teman dan juga keluarga. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari keluarga korban dan juga keluarga korban yang tidak menaruh curiga kepada orang terdekat dari korban tersebut, sehingga keluarga akan menganggap bahwa kecil kemungkinan orang terdekat dari korban tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya kasus kekerasan pelecehan seksual pada anak perempuan di Indonesia. Didukung dari data yang berdasarkan hasil rapat terbatas terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Jokowi menjelaskan bahwa kasus kekerasan yang menimpa anak, baik itu secara fisik maupun non-fisik atau psikologis anak, mengalami peningkatan pada tahun 2020 lalu. Selain itu pula, didukung pada data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjelaskan bahwa kasus kekerasan anak meningkat signifikan pada tahun 2016. Dari data-data tersebut, dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual merupakan kasus yang sangat serius dan harus ditanggulangi. Nah, melalui kasus-kasus seperti ini yang terjadi di Indonesia, hak-hak asasi korban dapat dikatakan tidak terpenuhi, di mana telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mengakui persamaan harkat dan martabat hak asasi manusia, di mana setiap warga negaranya berhak mendapat perlindungan terhadap hak-haknya dengan dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang salah satunya adalah menghormati hak orang lain. Nah, berkaitan dengan kasus kekerasan seksual dan pelecehan ini, pelaku-pelaku kekerasan tidak mengindahkan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, yaitu menghormati hak asasi korban, di mana korban akan dirugikan atas tindakan ini. Masa depan korban akan rusak dan mungkin korban akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri karena merasa hak korban tersebut itu sudah dirampas. Nah, untuk menanggulangi hal-hal tersebut, dari pemerintah sebenarnya telah membentuk berbagai lembaga-lembaga resmi seperti KPAI dan hubungan kerjasama dengan UNICEF dalam menjalin perlindungan anak. Nah, tetapi fakta di lapangan mengatakan masih saja terdapat kasus kekerasan dan pelecehan seksual seperti ini. Seperti contoh, akhir-akhir ini seorang paman berinisial ER berumur 23 tahun mencabuli ponakannya yang berusia 4 tahun hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi korban. Untuk itu, perlu adanya suatu usaha yang dilakukan oleh generasi muda dalam membantu pemerintah menanggapi persoalan-persoalan yang muncul seperti kekerasan dan pelecehan seksual ini. Hal sederhana yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam mendukung pemerintah yaitu memberikan edukasi pada seluruh pihak mengenai pentingnya untuk menjaga diri. Untuk itu,
perlu adanya edukasi mengenai cara-cara maupun kiat-kiat untuk menjaga diri dari segala situasi dan cara berperilaku yang seharusnya. Edukasi ini dapat kita salurkan melalui berbagai platform media sosial seperti pembuatan akun Instagram yang khusus berisikan informasi terkait pentingnya menjaga diri dan berperilaku, khususnya bagi kaum perempuan. Nah, memang cara seperti ini mungkin telah dilakukan sebelumnya, tetapi melihat fakta di lapangan yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan atau upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya mungkin kurang menarik perhatian oleh kaum muda, sehingga diperlukan suatu ide yang inovatif dalam penyebaran informasi atau dalam penyampaian edukasi yang diberikan. Nah, selain itu, pemberian edukasi terkait pentingnya menghormati hak-hak orang lain adalah cara yang mendasar yang harus ditanamkan pada semua orang. Karena pada dasarnya, kekerasan dan pelecehan seksual ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya menghormati hak-hak asasi orang lain atau menghormati hak-hak satu sama lain, sehingga diharapkan nantinya ketika seluruh warga negara Indonesia telah memahami betul dan paham betul akan pentingnya menghormati hak-hak satu sama lain, maka kasus kekerasan dan pelecehan seksual seperti ini tidak terulang kembali atau dapat dikurangi. Nah, jadi sekian pemaparan saya mengenai isu-isu yang muncul di negara Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam